kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang akuntansi investasi jangka panjang dan jangka pendek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia Septia Ramadhani dengan NIM 57 dan rekan saya Ain dengan NIM 072. Saya Ilham Mulyawati dengan NIM 24 Saya Nasibati dengan NIM 2516 Saya Agung Wadir Muhammad dengan aturan NIM 100. Materi ini yang dibimbing oleh Ibu Novia Citra Dewi, MSI, AKCA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang merupakan bagian dalam neraca pada laporan keuangan. Investasi jangka pendek adalah aset yang sangat tinggi tingkat likuiditasnya, karena investasi ini berasal dari kelebihan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek. Biasanya, kelebihan dana ini dimanfaatkan dengan cara membeli atau menanamkannya dalam bentuk-bentuk surat berharga yang dapat segera dijual. Selanjutnya, jenis dan contoh investasi jangka pendek. Yang pertama ada deposito. Instrumen satu ini sudah tidak asing di telinga masyarakat. Selain cocok digunakan untuk investasi jangka pendek, banyak orang telah mengetahui keamanan dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua ada reksadana. Reksadana merupakan salah instrumen investasi dengan mengumpulkan dana kumpulan dari investor dan dikelola oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan bagi para investor. Contoh yang ketiga yakni obligasi, seperti SBN. SBN adalah surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh negara untuk investor dana. Investasi ini bisa dilakukan oleh dari 1 juta saja. Yang selanjutnya, keuntungan dari investasi jangka pendek. Yang pertama ada return, lebih cepat. Return atau imbal hasil dari jenis investasi ini bisa dibilang cukup cepat karena umumnya hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 tahun saja. Yang kedua, sebagai dana darurat. Melakukan investasi bisa menjadi solusi untuk memiliki tabungan untuk dana darurat. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini mengacu pada kemudahan yang investor dapatkan untuk mencairkan aset investasi menjadi uang tunai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mengapa perusahaan berinvestasi. Korporasi membeli investasi dalam surat utang atau saham, umumnya karena salah satu dari 3 alasan. Pertama, perusahaan mungkin memiliki kelebihan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pembelian aset operasional. Misalnya, banyak perusahaan mengalami fluktuasi musiman dalam penjualan. Oleh karena itu, pada akhir suatu siklus operasi, banyak perusahaan mungkin mempunyai kas yang untuk sementara menganggur hingga dimulainya siklus operasi berikutnya. Perusahaan-perusahaan ini mungkin menginvestasikan kelebihan dananya untuk memperoleh melalui bunga dan dividen, pengembalian yang lebih besar dibandingkan jika mereka hanya menyimpan dananya di bank. Beberapa perusahaan berupaya menghasilkan pendapatan investasi melalui investasi spekulatif. Artinya, mereka berspekulasi bahwa investasi tersebut akan meningkat nilainya dan dengan demikian menghasilkan keuntungan yang positif. Ketiga, perusahaan juga berinvestasi dengan alasan strategis. Perusahaan dapat membeli kepentingan non-pengendali di perusahaan lain dalam industri terkait yang ingin didirikan kehadirannya. Pencatatan akuntansi investasi. Pencatatan akuntansi investasi adalah proses mencatat investasi yang dilakukan perusahaan pada perusahaan lain, terutama dalam bentuk kepemilikan saham atau modal. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui nilai investasi serta pengaruh investasi tersebut terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam akuntansi investasi, metode pencatatan digunakan bergantung pada besar kecilnya kepemilikan saham dan tingkat pengaruh investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Jika kepemilikan saham kurang dari 20%, maka investor dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Pencatatan investasi dilakukan menggunakan metode biaya.
yaitu investasi dicatat berdasarkan harga perolehan awal. Jika kepemilikan saham berada antara 20% sampai 50%, investor dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan tersebut. Pencatatan dilakukan menggunakan metode ekuitas, yaitu investor mengakui bagian keuntungan atau kerugian perusahaan yang diinvestasikan sesuai dengan persentase kepemilikannya. Sedangkan jika kepemilikan saham lebih dari 50%, investor dianggap memiliki kendali terhadap perusahaan lain. Maka pencatatannya menggunakan laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak digabungkan menjadi satu laporan. Jadi pencatatan akuntansi investasi sangat penting karena membantu perusahaan mencatat nilai investasi secara tepat, mengetahui keuntungan atau kerugian dari investasi, serta menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Pada 1 Agustus 1991 dibeli 100 lembar saham preferen 14% PT Raja Wali dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Harga beli kursnya sekitar 104. Biaya provisi dan materi sekitar Rp5.000. Dividen dibayar tiap akhir tahun. Pada 15 Februari 1992 dijual kembali dengan kurs 108. Biaya penjualannya itu sekitar Rp4.000. Hitung dan buat jurnalnya. Yang pertama itu nilai beli sekitar 100 dikali 10.000 dikali 104% ditambah 5.000 sama dengan 1.045.000. Sedangkan dividen 14% dikali 100 dikali 10.000 sama dengan 140. Hasil jual 100 dikali 10.000 dikali 108% dikurang 4.000 sama dengan 1.076.000. Keuntungan jualnya itu 1.076.000 dikurang 1.045.000 sama dengan 31.000. 1 Agustus 1991 pembelian DB surat berharga saham PT Raja Wali sekitar 1.045.000. KT kasnya 1.045.000. 31 Desember 1991 penerimaan dividen DB kas sekitar 140.000. KT pendapatan dividen sekitar 140.000. 15 Februari 1992 penjualan saham DB kas sekitar 1.076.000. KT surat berharga saham PT Raja Wali sekitar 1.045.000. KT keuntungan penjualan saham sekitar 130.000. Baik, contoh berikutnya. Nona Risa membeli 100 lembar saham prioritas PT Bermuda pada tanggal 1 April. Nilai nominal setiap saham 10.000 dengan kurs 105%. Artinya harga beli saham menjadi 105% dari nilai nominal. Jadi harga beli saham dihitung 100 kali 10.000 kali 105%. Yaitu totalnya 1.050.000. Selain harga saham, ada juga biaya pembelian seperti komisi dan materai sebesar 50.000. Karena biaya tersebut berhubungan langsung dengan pembelian saham, maka biaya itu ditambahkan ke harga saham. Sehingga total harga perolehan investasinya adalah 1.050.000 tambah 50.000 sama dengan 1.100.000. Maka jurnalnya adalah debit investasi saham PT Bermuda sebesar 1.100.000 karena aset investasi bertambah. Kredit kas sebesar 1.100.000 karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli saham. Selanjutnya perhitungan dividen. Saham ini memberikan dividen 6% per tahun dari nilai nominal. Perhitungannya 6% kali 100 kali 10.000 sama dengan 60.000 per tahun. Tetapi karena saham dibeli pada 1 April, berarti Nona Risa hanya memiliki saham tersebut selama 9 bulan, yaitu dari April sampai Desember. Jadi dividen yang diterima hanya 9/12 dari dividen setahun. Perhitungannya 60.000 kali 9/12 sama dengan 45.000. Karena dividen diterima pada 31 Desember, jurnalnya adalah debit kas 45.000 karena kas bertambah. Kredit pendapatan dividen 45.000 karena perusahaannya memperoleh pendapatan dari investasinya.
Dime si vienes a mi cama, la fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala. Solta a putaria ferrada. Esse é o vídeo que eu tô se tabarucando tudo. Sei muito bem dessa mina, a pessoa nós já conhece. Sei muito bem dessa mina, a pessoa nós já conhece. Ela pode na desrespeite, pode na desrespeite. Ela pode na I just had to let you know you're